Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Oke, karena ada permintaan dari kalian minta dibantu cara mengerjakan soal-soal yang ada di salah satu buku. Bukunya buku cetakan penerbitnya ternama lah. Seluruh Indonesia tahu bukunya apa. Nah ini saya ambil beberapa yang bisa saya bahas untuk saat ini ya. Jadi ini ceritanya seri pembahasan soal susah babnya bab energi. Karena ternyata masih banyak yang kesulitan dalam mengerjakan soal-soal bab ini. Oke, kita mulai ya. Nih. Oke, ini yang pertama, perhatikan tabel berikut nih, bukunya nggak jelas akan difoto pakai handphone, miring juga. Tapi kita masih bisa lihat. Di sini kita dikasih tabel nomor, massa, kecepatan, dan energi. Tentu saja adalah energi kinetik ya, dalam joule. Hubungan massa, kecepatan, dan energi kinetik yang benar ditunjukkan nomor. Berarti kita harus membuktikan satu persatu manakah yang kalau dimasukkan rumus energi kinetik cocok. Kita masukkan ya nak ya. Energi kinetik dirumuskan sebagai perkalian setengah kali M kali V kuadrat. Tapi supaya nanti tidak membingungkan, simbol kali ini akan saya ganti dengan titik saja ya. Karena dalam beberapa kasus kali sama titik itu sama saja. Pilihan yang pertama, masanya 4 kg, kecepatannya 3 meter per second. Maka kita masukkan rumus setengah kali 4 kali V-nya dikuadratkan. Satuannya sudah satuan sistem internasional. Setengah kali 4 kali 3 kuadrat. Berarti kan setengah kali 4 2, 3 kuadrat, 9, 2 kali 9, 18. Pilihan kedua, berarti ini yang pertama nggak cocok ya. Pilihan kedua, Eka setengah kali, setengah kali 6 kg kali 10 kuadrat. Berarti setengah kali 6 itu 3, 10 kuadrat 100. 3 kali 100, 300 joule. Cocok ya. Pilihan berikutnya, Eka sama dengan setengah kali 8 kali 4 kuadrat. Setengah kali 8 adalah 4, 4 kuadrat adalah 16, 4 kali 16 adalah 64 joule. Cocok ya. Berarti yang keempat, setengah kali masanya 10, kecepatannya 5 kuadrat. Berarti setengah kali 10, 5 kuadrat 25. Kalikan 1, 25 joule. Berarti ini 2, 3, dan 4 ini tampaknya betul. Berarti yang salah cuma 1. Berarti untuk soal kali ini pilihan jawabannya nggak ada. Ya, karena betulnya yang salah cuma 1, yaitu pilihan 1. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Itu soal pemahaman aja. Pastinya gampang. Perhatikan gambar lampu spiritus berikut. Ini ada lampu spiritus atau pembakar spiritus ya. Ini pasti spiritus. Ini kemudian ada sumbu dan ini nyala. Ini ceritanya kayak gitu. Oke. Bahan bakar itu mengandung energi kimia, karena energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam satu bahan, contohnya bahan bakar, bahan makanan, baterai, gitu ya. Sumbu yang terbakar, yang di ujungnya ini, itu memiliki energi panas, ya. Panas dulu kan api itu ya, kemudian juga ada cahaya. Dari panas itu muncul cahaya, jadi ingat ya, panas dulu baru cahaya, karena cahaya timbul dari benda yang berpijar atau memiliki suhu yang sangat tinggi. Sehingga jawabannya kali ini adalah energi kimia berubah menjadi energi kalor dan berubah menjadi energi cahaya. Mana ini? Kimia, kalor, cahaya yang C ya. Lanjut. Nah, ini sekarang mengenai cara menghitung energi dalam makanan. Nah, perhatikan tabel informasi kandungan gizi berikut. Lemak total sekian, protein 1, karbohidrat 11, semuanya dalam gram. Banyaknya energi yang dihasilkan oleh lemak, berarti yang ditanya hanya yang lemak saja ya, jadi nggak usah dipikirkan yang lain. Nah, ini ada rulesnya. Rulesnya adalah 944 ya, yang ini perlu dihafalkan. Lemak itu setiap 1 gram lemak itu dia menyimpan energi 9 kalori. Kemudian untuk protein dan juga karbohidrat masing-masing 4 kalori. Nah, itu yang perlu dimasukin perhitungannya, itu udah mau nggak mau harus hafal. Tapi gampang lah, lemak itu 9, protein sama karbohidrat 4. 9, 4, 4.
LPK. Oke. Nah, berarti yang saya perlu hitung hanyalah yang lemak saja, 2,22 kalikan 9 kalori. Kemudian 19,98. Jadi jawabannya yang A. Lanjut. Ella sarapan 1 potong roti. Dalam informasi gizi tertulis kandungan karbohidratnya 6,5, karbohidratnya lemaknya 2 gram, proteinnya 3,5. Jadi kalau dia dimakan habis, energi yang dapat diperoleh Ella dari 1 potong roti adalah ini figurnya. Oke, kita bahas ya. Tadi rulesnya sama. Kandungan energi yang perlu dihafal tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi kita perlu hitung satu persatu sekarang. Mulai dari yang karbohidrat dulu ya. 6,5 kali 4. Berarti berapa ini? 13 kali 2. 26 ya, 26. Kemudian lemak ada 2 gram, berarti 2 kali 9 ya. 11. Kemudian ada protein 3,5 kali 4. 14. Kita tinggal total aja. 26 tambah 18 tambah 16, kita jumlahkan ini dulu. Jadi 44 tambah 14, 58 kalori. Jawabannya ya C. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sebenarnya udah sering dibahas ya, tapi karena masih ada yang nanya juga, ya udah nggak apa-apa kita bahas lagi. Biar dalam satu video ini kamu dapat paket lengkap gitu ya. Berarti kan gambar berikut ini ada pohon kelapa, ngambang ya. Nah, oke. Dia punya massa satunya 2 kg, dia ketinggiannya 5 meter dari permukaan tanah atau acuannya. Jika percepatan gravitasi 10 seperti biasa, kadang ada yang ditulis 10 meter per second kuadrat, ada juga percepatan gravitasi ditulis 10 newton per kilogram. Semuanya sama. Besarnya kecepatan kelapa saat menyentuh tanah adalah oke. Nah, ini saya mau bahas dengan dua cara. Yang pertama cara yang seharusnya ya. Cara yang menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Sebelum jatuh dia masih di atas, posisinya dia diem tapi dia punya ketinggian. Kita cari dulu EP sama dengan MGH. Berarti 2 kg kali 10 gravitasi kalikan ketinggiannya 5. 20 kali 5 100 ya. 100 Joule, sedangkan EK-nya 0 karena dia dalam kondisi diam. Terus EM sama dengan EP tambah EK. Biasa rumusnya, berarti 100 tambah 0 ya. Sama dengan 100. Ini sebelum jatuh. Kita simpan dulu sebelum jatuh. Kita ambil aja yang EM-nya. EM-nya berarti 100 Joule ya. Nah, sesaat saat nyenggol atau saat menyentuh tanah, ini kita hitung juga EM-nya 100 karena energi mekanik itu tetap dalam segala kondisi. EM-nya sama dengan 100 Joule, EP-nya 0 karena dia ada di permukaan tanah, EM sama dengan EP tambah EK, cuma EM-nya udah ada dulu 100, EP-nya 0, berarti EK-nya berapa? EK-nya otomatis adalah 100 Joule. Nah, dari situ kita masukkan ke rumus biasa. EK sama dengan setengah M kali V kuadrat. Berarti 100 Joule sama dengan setengah kali 2 kg kali V kuadrat. 100 sama dengan setengah kali 21 ya. 100 sama dengan 1 kali V kuadrat. Berarti V kuadratnya 100. V-nya adalah akar dari 100. V-nya adalah 10 meter per second. Jadi ketika menyampai tanah, kecepatan dia 10 meter per second. Nah, kalau ini udah paham, ada cara yang lebih cepat pakai rumus ini. V sama dengan akar 2GH. Ya, ini sebenarnya juga diturun-turunkan dari GLBB benda jatuh dan intinya sama aja. Kalau kamu udah paham yang ini, pakai ini nggak apa-apa. Akar 2GH 2 kali 10 kali ketinggiannya. Berarti akar 100 sama dengan 10 meter per second. Gitu. Ya. Kalau misalnya soal PG ya saya saranin yang ini aja sih. Tapi kalau misalkan soal hitungan uraian gitu kamu pakai yang ini ya, karena ini bisa dipakai dalam segala situasi. Kemudian kalau penalaran kamu bagus, logika kamu bagus dalam memahami ini, soal mau diubah kayak gimana pun enteng buat kamu nanti. Oke. Kemudian ini soal mobil X dan mobil Y memiliki jenis dan massa yang sama. Suatu saat energi kinetik mobil X menjadi 9 kali energi kinetik mobil Y, jadi gedean yang X ya. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatannya apakah 3 kali atau 9 kali, mana yang lebih besar, kayak gitu. Logikanya, karena mobil X itu 9 kali ya, energinya lebih gede, berarti ya
kecepatannya pasti lebih gede. Jadi yang X lebih gede. Jadi pilihannya kalau nggak C ini D ya. C sama D. Oke, kita telusuri ya. Kita pakai perbandingan aja. EK mobil X banding EK mobil Y sama dengan 9:1 gitu kan. Nah, rumusnya apa? Ya setengah massa kali ini kecepatannya yang punya X, ini kecepatan yang punya Y, 9:1. Nah, sama-sama setengahnya ada M-nya sama, kita bisa perbandingannya ini sama, berarti ini bisa dianggap hilang ya, karena ini bagi ini kan dianggap ini sama ini hilang, ini sama ini hilang, jadi tinggal Vx kuadrat banding Vy kuadrat sama dengan 9:1. Nah, supaya kuadratnya hilang, semuanya kita akarin, semua akarin. Ini diakar jadi Vx banding Vy, yang di sini akar 9/3, akar 1 tetap 1 gitu. Jadi ini bukan tetap, tapi udah diakarin. Dengan demikian kecepatannya X itu 3 kali lipat dari kecepatan mobil Y. Jawabannya berarti yang ini ya, mobil X kecepatannya 3 kali dari yang mobil Y. Oke, kayak gitu. Lanjut. Nah, sekarang ada juga pertanyaan mengenai balon udara ya. Berdasarkan gambar tersebut, perubahan energi yang tepat adalah ini balon udara. Balon udara itu kan dia naik terus sampai ketinggian tertentu ya. Dia tidak akan ngebablas sampai keluar angkasa ya, tapi dia pada ketinggian tertentu ya. Oke. Dalam kasus ini terjadi hukum kekalahan energi mekanik juga. Artinya jumlah EP tambah EK yang sama dengan energi mekanik sama dengan tetap. Kalau EP-nya nambah, EK-nya pasti kurang, nggak bisa nambah dua-duanya atau berkurang dua-duanya. EP kurang, EP-nya yang nambah kan. Nah, balon udara semakin ke atas semakin tinggi, berarti dia punya energi potensial makin tinggi. Kalau energi potensial makin tinggi, ya kinetiknya makin kecil. Berarti yang mana jawabannya? Ini ya, potensialnya makin besar, energi kinetiknya semakin kecil. Oke, nih perubahan bentuk energi yang terjadi pada ayunan mulai bergerak dari posisi A sampai ke yang posisi C. Oke, kita sambil minum kopi. Oke, lanjut. Ini terjadi hukum kekekalan energi mekanik juga. Artinya jumlah EP tambah EK selalu tetap ya, kayak yang tadi. Nah, sekarang saya akan tambah ini tempat-tempatnya yang di A. Di sini kan kalau mau main ayunan tuh kan kamu pasti dari sini mundur dulu ya. Kan kita butuh ketinggian dulu untuk mulai pertama ya. Butuh ketinggian. Berarti kan ini di sini potensinya maksimum, sementara belum bergerak sama sekali, berarti EK-nya 0. Nah, kemudian ketika dia mulai berayun, di sini tuh paling kencang. Berarti energi kinetiknya maksimal, EP-nya 0. Karena apa? Ini jadi acuan, jadi dianggap dasar dari sistem ini. Kemudian yang di C, kembali lagi, EK-nya 0, EP-nya nambah, karena dia makin tinggi gitu ya. Jadi, susunannya seperti ini. Kalau kita main ayunan, ya udah pasti dari A ke B kan. Berarti perubahannya apa? Energi potensial jadi energi kinetik, gitu ya. Oke. Nah, dan kemudian untuk energi juga dikasih energi dalam fotosintesis. Jadi oleh karena itu dikasih soal kayak gini, ini percobaan SAK ya. Nah, dalam percobaan SAK ini dikasih, ini ada daun, kemudian dimasukkan dalam satu cairan tertentu, dan di sini cairan tertentu ini apa? Nah, mending daripada kasih tahu ini apa, mending kita belajar apa itu percobaan SAK. Ya, ini kalau dipraktekin, saya sendiri udah berapa kali praktekin, hasilnya tidak cukup bagus ya. Nah, oleh karena itu saya akan pakai diagram gambar aja yang sudah sangat terkenal nih ya, ini di internet banyak ya. Jadi ceritanya matahari ini ada kertas ditutup sama karbon. Nanti kalau bukan sama karbon, daunnya juga bisa ditutup dengan aluminium foil. Nah, karbonnya yang nutup ini hanya sebagian, bukan semuanya. Di tengah-tengah biasanya dilapisin, dibiarkan selama beberapa hari sehingga pastikan kena sinar matahari begitu ya. Nah,
Tujuannya apa? Oh iya, ntar dulu. Tujuan percobaan SAG ini hanya untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum atau karbohidrat kompleks ya. Oke, supaya yang ditutup tidak berfotosintesis atau dihalangi fotosintesisnya ini ya. Di bagian ini enggak. Jadi ini masih bisa fotosintesis, ini masih bisa, ininya enggak bisa. Terus yang di sini kemudian dia dimasukkan ke dalam air panas. Tujuannya apa? Mematikan sel daun supaya mati. Kan kita mau mati. Kemudian setelah dari sini dimasukkan ke alkohol panas. Nah, alkohol itu kan agak dianjurkan tidak langsung dipanasin ya. Ini jadi bisa dipanasin terlebih dahulu terus dia masukkan seperti itu. Nah, dalam alkohol panas ini dia tujuannya adalah untuk melarutkan klorofil. Ya, habis itu mau deteksi dulu gold. Kalau soalnya gini, kalau warnanya nanti biru tua berarti dia mengandung amilum atau karbohidrat kompleks. Nah, pada kasus ini sesuai dengan pengalaman saya, ini kan daun tuh kadang punya lapisan lilin ya, seperti pola itu ya. Itu kadang-kadang harus sedikit di di rendos kalau bahasa Sunda, diulek, bukan ya, ditumbuk sedikit supaya apa? Supaya lapisan lilinnya itu hilang dulu baru ditetesin. Itu tips dari teman guru saya. Kemudian kalau misalnya benar hasilnya kayak gini, ini saya nyomot dari laporan di internet ya. Jadi gini, ini yang ditutupin dia pucet, kalau yang nggak ditutupin dia biru tua ya. Nah, berarti yang di sini ada amilumnya, di sini nggak ada. Berarti kalau dihalangi cahayanya, daun itu tidak bisa berfotosintesis untuk menghasilkan makanan. Oke, itu dia percobaan sah. Kemudian ini satu soal terakhir hari ini percobaan Ingenhousz. Nah, ini kalau di sekolah saya memang nggak ada alatnya secara langsung kayak gini. Meskipun sebenarnya bisa dibuat sendiri sih ya, cuman untuk kali ini teori dulu deh ya. Ini percobaan Ingenhousz tujuannya adalah membuktikan bahwa fotosintesis ini hasilnya adalah oksigen. Kalau percobaan sah tadi adalah hasilnya itu amilum, Ingenhousz yang oksigen. Percobaannya corong dibalik gitu ngapalinnya. Ya, jadi ini hidrilla yang biasa bisa dibeli di akuarium gitu ya. Kalau di Bandung itu, kalau yang resmi ya di toko akuarium, kalau yang nggak resmi ada di Tegalega ya, itu murah kalau di Tegalega. Nah, itu kemudian kita kasih corong, dikasih bat air, dan ini kemudian bisa percobaannya bisa macam, bisa taruh di tempat terang, dikasih filter warna kalau di SMA. Kalau di SMP paling ya hasil gelembungnya gimana. Oke, saya cerita sedikit aja ya. Dan ini perlakuannya, ini saya nyomot dari yang sudah ada. Ini ada yang sinar matahari langsung biasa, sinar matahari, kemudian dikasihkan ini baking soda ya, baking soda. Ini tujuannya untuk ketika nyampur di air itu dia akan membentuk CO2. Jadi istilahnya dia kayak dikasih CO2 banyak. Nah, kita tahu bahwa fotosintesis itu butuh CO2 kan. Nah, ini tambah lebih banyak lagi. Ini cahaya matahari langsung kasih es batu, airnya lebih hangat kayak kita lihat langsungnya. Nah, ini di sini nanti akan muncul banyak gelembung, dan banyak gelembungnya itu adalah oksigen. Kalau di sini nanti akan banyak gelembung juga. Itu dari mana? Kalau dikasih baking soda ya dari baking sodanya. Cahaya matahari langsung, gelembungnya level 2 lah gitu ya. Nah, cahaya matahari langsung tambah 5 gram baking soda, gelembungnya 2 kali lipat, lebih banyak lah pokoknya, nggak bisa dihitung ya, lebih banyak. Cahaya matahari, nah baking sodanya lebih banyak lagi. Oksigen di sini banyak. Ya emang di sini ada gelembung juga, makin banyak, tapi yang di atas ini udah pasti adalah oksigen yang di sini. Kemudian kalau airnya dikasih es batu jadi dingin dong, gelembungnya makin dikit loh, berarti ada hubungannya ya. Nah, kalau dikasih air hangat, gelembungnya lumayan banyak. Tempat teduh sedikit. Berarti dalam percobaan Ingenhousz ini
gelembung oksigen akan banyak kalau dikasih sinar matahari langsung. Tambahin baking soda sebagai pemicu CO2, dikasih air hangat. Nah, itu hasil fotosintesnya akan banyak. Oke, begitu teman-teman pemahaman dari pembahasan soal-soal yang ya sudah dikasih request ke saya untuk bisa dibahas. Nah, pada kesempatan kali ini akhirnya bisa dibahas karena hari-hari ini memang kita lebih sering di rumah ya, work from home. Nah, teman-teman, semoga bermanfaat buat kalian video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.